Membeli barang mewah biasanya jadi kesenangan tersendiri setiap orang meskipun harus mengeluarkan kocek yang tinggi. Beberapa orang bahkan ada yang rela menabung dengan keras untuk bisa membeli barang mewah. Nah, ada beberapa barang yang dikategorikan sebagai barang mewah, misalnya berdasarkan harga jual yang tinggi. Namun ternyata barang yang biasanya dinilai mewah di Indonesia ternyata dianggap biasa saja loh di luar negeri. Barang apa saja itu? Penasaran? Simak videonya berikut ini. Pertama, Zara. Didirikan pada tahun 1975 oleh Armancio Ortega dan Rosalia Mera, Zara merupakan salah satu merek fashion yang berasal dari Spanyol. Di Indonesia, orang-orang yang keluar dari store Zara sambil membawa paper bag dengan brand tersebut dianggap kaum elit karena harga produknya yang terbilang mahal. Padahal di luar negeri, Zara dianggap biasa saja. 2. Produk Apple. Produk-produk Apple seperti iPhone cenderung lebih mahal di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh adanya pajak impor dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh produsen serta konsumen di Indonesia. Di luar negeri, harga iPhone memang tidak bisa dibilang murah. Meski begitu, merek satu ini dianggap biasa saja loh. Orang luar negeri hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk menabung agar bisa membeli iPhone idaman mereka. Sedangkan di Indonesia, bisa membutuhkan waktu beberapa bulan untuk membelinya. Bagaimana menurutmu? 3. Salmon. Makanan apapun yang terbuat dari salmon harganya relatif lebih mahal. Ini memang dikarenakan harga ikan salmon di Indonesia sendiri lebih mahal dibandingkan dengan ikan yang lain. Sedangkan di luar negeri, harga ikan salmon relatif lebih terjangkau. Nah, biasanya sebagai alternatif, ikan kembung ini menjadi salah satu jenis ikan yang harganya relatif lebih murah di Indonesia. Namun memiliki kandungan protein, omega 3, berbagai jenis vitamin, fosfor, dan iodin yang sama seperti ikan salmon. 4. Starbucks. Di Indonesia, Starbucks sering dijumpai di pusat perbelanjaan mewah, perkantoran kelas atas, bahkan di lingkungan perumahan elit. Untuk segelas karamel macchiato ukuran venti, harga yang dibanderol sekitar Rp65.000. Memang jauh lebih mahal jika dibandingkan kedai kopi lain. Tidak heran jika orang-orang yang bisa menikmati segelas Starbucks dipandang sebagai orang berduit. Padahal di Amerika dan di luar negeri pada umumnya, semua kalangan bisa menikmati segelas Starbucks. Bahkan mereka tidak sungkan untuk menikmati segelas Starbucks setiap hari. Padahal, harga Starbucks di luar negeri dengan Starbucks di Indonesia tidak berbeda jauh. Hanya saja, pendapatan bulanan mereka memang jauh lebih tinggi dibanding orang Indonesia. 5. Longchamp. Di pusat perbelanjaan mewah, harga standar tas ini dijual mulai dari harga 2 juta. Orang yang memakai tas ini dianggap kalangan menengah atas. Sedangkan kalau beli tas Longchamp di Vial de Europe, harganya bisa mulai dari €50 saja. 6. Mobil. Meski tidak sedikit yang telah memiliki mobil di Indonesia, faktanya barang satu ini tetap masih dianggap sebagai barang mewah. Jika melihat dari segi harga, kebanyakan mobil keluaran terbaru yang ada di Indonesia memiliki harga lebih mahal dibandingkan negara-negara lainnya, termasuk dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jerman, Amerika, Inggris, Jepang, dan lainnya. Salah satu penyebab harga mobil di Indonesia mahal yang paling utama adalah dikarenakan pajak mobil yang ada di Indonesia terbilang tinggi. Hal ini menyebabkan mobil termasuk ke dalam kategori barang mewah. Sebagian besar mobil-mobil yang masuk ke Indonesia pun merupakan barang impor. Nah, teman-teman, barang-barang di atas tergolong mahal di Indonesia karena biasanya ada biaya bea dan cukai untuk membawa barang tersebut masuk ke Indonesia. Namun, kembali lagi, mahalnya suatu barang relatif, tergantung dari pendapatan dan kondisi masing-masing kebutuhan. Bagaimana pendapatmu? Kalau kamu tahu ada barang lain yang dianggap mewah di Indonesia tapi ternyata biasa saja di luar negeri, silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan akhirnya terima kasih bagi kamu yang sudah mengikuti video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan silahkan bagikan juga kepada teman, kerabat, dan keluarga kalian. Sampai jumpa di video mendatang, tetap jaga kesehatan, bye-bye.